Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru bergabung di channel YouTube Reni Avalia. Tempatnya belajar kimia itu asik. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini. Untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang reaksi-reaksi pada alkana, alkena, dan alkuna yang meliputi reaksi oksidasi, reaksi substitusi, reaksi adisi, dan reaksi eliminasi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Oke, yang pertama reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi pada senyawa hidrokarbon, misalnya reaksi pembakaran dengan gas oksigen di udara. Hasil reaksinya adalah gas karbon dioksida, air, dan energi. Jadi sebelumnya kita sudah bahas ya tentang reaksi oksidasi, itu reaksi yang mengikat oksigen, itu atau disebut juga reaksi pembakaran. Contohnya di sini pembakaran alkana, CH4, metana, dan propana. Plus O2 atau oksigen, hasilnya itu selalu gas karbon dioksida dan H2O karena pembakarannya sempurna ya. Lalu contoh lainnya di pembakaran alkena itu pada senyawa etena plus O2 oksigen, hasilnya juga karbon dioksida, gas, dan H2O. Jadi itu untuk reaksi oksidasi ya, ciri-cirinya dia mengikat oksigen. Reaksi oksidasi alkana paling banyak dimanfaatkan karena energi yang dihasilkan cukup besar, sehingga alkana digunakan sebagai bahan bakar baik bahan bakar minyak maupun bahan bakar gas. Jadi antara alkana dan alkena itu lebih cenderung menghasilkan energi lebih banyak itu adalah pembakaran senyawa alkana. Jadi itu yang lebih banyak dimanfaatkan ya. Reaksi yang kedua yaitu reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian suatu atom atau gugus atom yang terikat pada atom C dalam suatu molekul oleh atom atau gugus atom lain. Jadi intinya substitusi itu menggantikan suatu atom atau gugus atom dengan atom atau gugus atom lainnya. Reaksi substitusi biasanya terjadi pada alkana. Alkana dapat bereaksi dengan gas klorin atau Cl2 dengan bantuan sinar matahari. Jadi perlu sinar matahari di sini ya reaksinya. Nah, pada reaksi tersebut satu atom hidrogen pada metana diganti oleh satu klor dari gas klorin. Atau persamaan reaksi secara umum, reaksi substitusi adalah, jadi di sini ada senyawa alkana. Jadi dicontohkan metana ya, C-nya 1 misal. Lalu A di sini atau disimbolkan dengan A di sini ya. Jadi ini yang akan kita gantikan. Jadi misalkan dengan A agar lebih mudah. Lalu ditambah di sini misalkan XY di sini unsur halogen misalnya tadi Cl2 ya. Maka salah satu Cl itu akan menggantikan posisi hidrogen atau A di sini. Sedangkan A di sini akan berkaitan dengan unsur halogen yang lain. Jadi hasilnya A ini digantikan oleh X, A bereaksi dengan Y. Hasilnya C mengikat H. Ini harusnya lurus di sini, ini juga lurus di sini. Lalu plus AY. Seperti itu ya. Oke, contoh reaksi substitusi di sini ada lagi, itu tadi reaksi umumnya ya. Di sini contoh reaksinya secara langsung, di sini ada etana. C-nya 2 ya, etana plus bromin. Ini ya, atau gas bromium. Jadi salah satu Br ini nanti akan menggantikan posisi hidrogen di sini ya. Jadi nggak selalu hidrogen yang di sini ya. Bisa di sini, bisa di sini. Intinya menggantikan salah satu atom hidrogen di sini. Jadi di sini dicontohkan hidrogen yang ini digantikan oleh Br, sehingga hidrogen yang dilepas tadi berikatan dengan Br yang satunya lagi. Hasilnya asam bromida. Begitupun jika Cl di sini contohkan metana. Jadi hidrogen di sini
akan digantikan oleh Cl. Lalu Cl bereaksi dengan hidrogen menghasilkan asam klorida. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penambahan suatu gugus atom pada senyawa tak jenuh. Nah, di sini kalau ada kata-kata tak jenuh, berarti itu hanya berlaku untuk senyawa yang mengandung ikatan rangkap, baik ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3, sehingga terjadi senyawa jenuh. Nah, dalam reaksi adisi itu ada aturan Markovnikov yang harus kita ingat, yaitu atom hidrogen dari H2O atau HX. Jadi misalnya bereaksi dengan H2O atau HX, X di sini unsur halogen, FCl-BrI, akan terikat pada atom C, ikatan rangkap yang mengandung H lebih banyak. Jadi hidrogen pada HX ataupun pada H2O di sini akan cenderung terikat ke C yang mengandung hidrogen lebih banyak. Nah, itu aturannya, inti aturan Markovnikov. Nah, contoh reaksi adisi yang pertama, adisi hidrogen pada alkena dan alkuna. Jadi, tidak terjadi pada alkana ya, karena reaksi adisi ini hanya terjadi pada senyawa hidrokarbon yang tak jenuh atau mengandung ikatan rangkap. Nah, adisi hidrogen pada suatu senyawa itu disebut hidrogenasi. Sesuai dengan istilahnya ya, dia bereaksi dengan hidrogen, maka istilahnya hidrogenasi. Oke, di sini contohnya ada propena. C-nya 3 ya, yang terangkap di nomor 1, bereaksi dengan H2 atau gas hidrogen. Ada katalis di sini. Maka perhatikan di sini ya. C di sini nomor 1 itu mengikat 2 hidrogen. Sedangkan C di sini mengikat 1 hidrogen ya, mula-mula. Lalu bereaksi dengan H2. Ini kan senyawa tak jenuh mengikat rangkap ya. Ingat tujuannya tadi, reaksi adisi itu agar dihasilkan senyawa jenuh, atau kalau di sini alkena dihasilkan jadi alkana. Jadi hidrogen dari gas hidrogen ini dua-duanya masuk ke C yang pertama dan C kedua, sehingga dihasilkan senyawa jenuh atau alkana yaitu propana. Begitupun ini pada alkuna. Contohnya etuna. Di sini C pertama mengikat 1, C kedua mengikat 1 juga. Nah, di sini ada 2H2. Ingat ya, 2H2 itu berarti ada berapa hidrogennya? 2 dikali 2, 4. Ada 4 hidrogen. Jadi masing-masing 2 masuk ke C pertama, yang 2 masuk ke C kedua. Dihasilkan senyawa etana. Bisa dipahami ya? Oke. Contoh reaksi adisi berikutnya yaitu reaksi adisi halogen. Jadi kalau yang pertama tadi dengan hidrogen atau hidrogenasi, yang kedua dengan unsur halogen. Di sini contohnya propena. Maka 2Br ini akan masuk ke C, satunya masuk C pertama, satu masuk C kedua. Sehingga dihasilkan, nah untuk tata namanya, ini jangan bingung ya teman-teman. Kalau di pembahasan alkana saya sudah bahas tentang tata nama, maka ada aturan yang mengatakan jika cabangnya lebih dari 1, maka urutkan sesuai ajab. Karena di sini cabangnya kebetulan sama-sama brom, maka dia tidak perlu diurutkan, sudah pasti bromida. Tinggal kalian lihat nomor cabangnya. Itu di nomor 1 dan nomor 2. Maka penamaannya sama seperti metil, kalau cabang metil, maka nomornya dulu berapa? 1,2 di bromo, karena bromonya ada 2. Propana, karena rantai utamanya ada 3. Seperti itu ya. Nah, begitupun yang ketiga, adisi hidrohalogena. Kalau yang pertama hidrogen, yang kedua halogen, maka yang ketiga itu hidrohalogen. Dari bahasanya saja kita sudah bisa tebak ya, berarti reaksi adisi ini melibatkan hidrogen dan unsur halogen. Oke, di sini contohnya reaksi propena, C3 ya, propena, plus HBr, hidrogen bromida, plus katalis. Maka ingat tadi aturan Markovnikov. Nah, di sini kita baru terapkan aturan Markovnikov. Hidrogen dari asam bromida ini akan cenderung terikat oleh C yang mengikat hal lebih banyak. Nah, teman-teman perhatikan C rangkap 2 di sini. Cukup itu ya.
Jadi cukup 2 atom ini, 2 atom C ini. Mana yang C-nya mengikat H lebih banyak, nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 ya. Maka hidrogen dari asam bromida ini akan masuk ke C yang pertama nih. Nah, sedangkan bromidanya masuk C yang kedua. Jadi kalau teman-teman bertanya kok BR-nya masuknya ke C, jadi alasannya itu karena hidrogen dari asam bromida sesuai aturan Markovnikov akan cenderung terikat oleh C yang mengikat H lebih banyak. Sehingga namanya nomor 2 ya, 2-bromopropana. Oke, selanjutnya yaitu reaksi eliminasi. Eliminasi dari istilahnya saja sudah familiar ya untuk kita. Reaksi eliminasi adalah reaksi pengeluaran gugus atom dari 2 atom C yang berdekatan pada senyawa jenuh sehingga terbentuk senyawa tak jenuh atau senyawa yang mempunyai ikatan rangkap. Eliminasi berarti dikeluarkan ya. Contohnya di sini dehidrogenasi. Jadi kalau adisi tadi dia hidrogenasi karena ini yang diputus adalah senyawa etananya menjadi etana, kebalikan ya dari reaksi adisi tadi, maka istilahnya juga dehidrogenasi, penarikan hidrogen dari senyawa okana. Pemanasan butana di sini contohnya dengan katalis Cr2O3 ASO3. Etana ya, C2 menjadi etena. Jadi dengan bantuan katalis ini, senyawa jenuh etana itu ditarik hidrogennya ini sebanyak 2 sehingga dibentuk senyawa tak jenuh yaitu etena plus H2. H2 di sini dari H2 yang dikeluarkan tadi ya dengan bantuan katalis. Yang kedua, reaksi eliminasi yang kedua yaitu dehidrasi, penarikan air. Jadi di sini contohnya pada senyawa etanol ya. C-nya 2 etanol. Maka yang dikeluarkan di sini dari istilahnya saja penarikan air yaitu dikeluarkan H2O sehingga dihasilkan senyawa tak jenuh yaitu etena. Yang ketiga yaitu dehidrohalogenasi. Jadi kebalikan dari hidrohalogenasi tadi ya. Kalau tadi kita masukkan gugus HX, di sini kita tarik gugus HX-nya. Contohnya di sini pada senyawa 2-bromopropana. Jadi hidrogen pada C pertama dan brom pada C kedua. Di sini kita reaksikan dengan dengan basa maksud saya, yaitu kalium hidroksida dengan plus alkohol di sini. Maka gugus H dan Br di sini akan dikeluarkan atau ditarik sehingga terbentuklah senyawa propena plus KBr karena jika kation di sini anion OH ya, sehingga kationnya bereaksi dengan anion Br sehingga terbentuk KBr plus air ya, H2O. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba mengerjakan soal-soal berikut ya. Nah, dari reaksi berikut tentukan yang mana reaksi substitusi, adisi, dan oksidasi. Nah, di sini hanya 3 kebetulan ya, saya contohkan dalam bentuk soal. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, reaksi yang pertama. Di sini langsung saya bahas ya, yaitu yang pertama itu dikategorikan sebagai reaksi hidrogen, adisi hidrogen. Dari mana taunya? Yang pertama dia di sini ada senyawa etuna. Etuna direaksikan dengan gas hidrogen. Nah, berarti di sini ini diputuskan ikatan rangkapnya ini sehingga 4 hidrogen di sini masuk ke senyawa etuna di sini. Sehingga yang tadinya 1 menjadi 3, yang tadinya 1 menjadi 3. Berarti ini adalah jenis reaksi adisi hidrogen. Ciri-cirinya dia mengikat hidrogen ya. Udah ya. Nah, yang kedua, di sini ada senyawa etana plus klorin, gas klorin menghasilkan 1 kloroetana plus HCl. Nah, dari sini kan bisa dilihat bahwa ini adalah reaksi substitusi karena Cl di sini dimasukkan ke salah satu C
yang ada pada senyawa etana. Selanjutnya di sini lebih mudah ya, dia mengikat oksigen berarti dia reaksi oksidasi. Yang keempat, ada senyawa etena bereaksi dengan Br2. Nah, di sini dua-duanya Br masuk. Berarti di sini reaksi pemutusan ikatan atau reaksi adisi halogen. Nah, ini ya contoh yang AB itu mirip ya. Sama adisi, bedanya dia reaksi dengan hidrogen, maka adisi hidrogen, bereaksi dengan bromida, maka adisi halogen. Oke, cukup sekian. Semoga bisa dimengerti. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.